Perkenalkan, nama saya Agnes Triningsih dari kelas 1 HB01 dengan MPM 207210002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi suatu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Sel mengalami pembelahan bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Jenis pembelahan sel ada dua macam, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Berikut penjelasannya. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini, akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah N atau haploid. Maka pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan sel reduksi. Adapun fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Fase pembelahan meiosis 1 adalah profase 1. Pada tahapan ini yang pertama, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Yang kedua, benang-benang kromatin menjadi padat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Yang ketiga, terjadi perpindahan silang atau yang dikenal dengan pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatin non-saudara. Tahapan berikutnya adalah profase 1. Pada tahapan ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan, kemudian tahapan anafase 1. Pada tahapan ini, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Tahapan berikutnya yaitu telofase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian membran inti mulai terbentuk kembali. Dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian tahapan fase pembelahan meiosis 2. Yang pertama, profase 2, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Dan selanjutnya kromatin mulai bergerak ke bidang pembelahan. Tahapan metafase 2 yaitu kromatin berjejer pada bidang pembelahan. Selanjutnya anafase 2 yaitu tahapan kromatin terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir telofase 2 yaitu nukleus terbentuk, kromosom terurai, membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Yang berikutnya yaitu pembelahan secara mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh yang dikenal dengan sel somatik, yaitu dalam makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik sama, termasuk jumlah kromosom dengan induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang memiliki kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis adalah proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. 4 fase pembelahan mitosis adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada akhir tahap pembelahan mitosis yang dikenal dengan fase telofase umumnya selalu diikuti pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Saat sitokinesis terbentuk, cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Fase-fase pembelahan mitosis atau tahapan pembelahan mitosis sebagai berikut. Yang pertama yaitu profase. Pada tahapan ini, awalnya membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Yang kedua, tahapan metafase. Pada tahapan ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga, yaitu anafase. Pada tahapan ini, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan yang keempat, telofase.
Pada awalnya membran inti mulai kembali bergabung, kemudian kromosom mulai meregang. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.